Yudi Irwan. Bapak Menko Roman Ustaz Dr. Yudi Irwan dengan hormat waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Alangkah itu Pak. Bapak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas, tokoh masyarakat, ayah bunda serta ananda, wabil khusus saudara kita Pak Rusdi Sanjaya dengan Bu Ipin dan panggilan akrabnya Pak RT dan Bu RT kita semua, kemudian Bapak Dr. Abdian dan Bu Ria yang juga insya Allah menjadi lebih berhormat tamu-tamu Allah di 1447 Hijriah tahun ini yang akan melaksanakan ibadah haji, dan termasuk yang mendengarkan kajian secara online dimanapun berada. Kita hadirkan rasa syukur yang tak terhingga. Kita sudah berada di malam 12 bulan Zulqa'dah menuju bulan Zulhijjah. Semoga memberikan kesempatan kita untuk beribadah, beramal soleh yang terbaik sebelum kita meninggalkan dunia. Barangkali kita mengetahui berapa sisa uang kita, tapi kita tidak akan pernah tahu sisa usia kita. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan, memberikan waktu terbaik kita beramal soleh. Semoga akhir kehidupan kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan Ibu, suatu hari sahabat bertanya perihal amalan terbaik yang mesti dilakukan. Maka Rasulullah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya amalan terbaik itu engkau beriman pada Allah dan Rasul. Man amana billahi wa rasul. Yang kedua, wajahadu ya, bisa tidak engkau berjihad di dalam Allah. Yang ketiga, al-hajju mabrur, haji yang mabrur. Kita hadir hari ini karena kita beriman pada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Ada orang yang bekerja bersungguh-sungguh itu
dalam rangka sebenarnya dia sedang berjihad. Ya. Dia ada orang yang badannya besar, kemudian ditanya kenapa orang ini nggak berperang. Kata Nabi, kalau orang ini punya orang tua, dia mencari nafkah untuk orang tuanya, dia sama dengan jihad fisabilillah. Jadi kalau ada anak muda yang bekerja, lalu hasilnya untuk orang tuanya, itu sama dengan jihad fisabilillah. Nah yang ketiga nih, Pak Rusdi, Pak Dokter, ya, dan istri itu akan melakukan amalan terbaik yang ketiga, Al-Haji Mabrur. Haji insya Allah mabrur. Amin. Amin. Dan tentu kita rindu sama Pak RT. Lebih kurang sebulan kita tidak berpisah sama Pak RT. Ya. Jadi kalau kita ngopi nanti ingat Pak RT. Kalau kita makan nanti ingat Pak RT. Mudah-mudahan sampai di sana Pak RT, Bu RT, Pak Dokter sama istri tidak melupakan kita dalam doa-doa. Kalau Pak RT kan doa terbaik itu Pak. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, sa'yan sakura, zamban maghfura, ijabatan kabura. Itu doa yang terbaik itu. Ya. Dia ingin hajinya yang mabrur, sa'inya yang penuh dengan rasa syukur. Mudah-mudahan nanti ketika sa'i itu WRT merasakan bagaimana perjuangan Bunda Hajar, ya, dalam mencari air. Jadi kalau dipatenkan air Zam-Zam itu, maka orang yang mendapatkan royalti sampai akhir zaman nanti itu adalah Hajar. Harusnya begitu Pak. Ya. Dan Ka'bah itu, bahwa di wajah atas Rasul Masjid Haram, ya, kalau kita dulunya Masjid Aqsa sekarang ke Masjidil Haram. Nah, maka di situ ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah wakafnya Ibrahim dan keluarganya. Begitu menurut Mufi yang ada di dalam surah. Bapak dan Ibu, dalam doa itu juga disebutkan, ya, ampunan dari dosa-dosa. Kalau amalan belum diterima berarti tergantung niatnya. Tapi kalau dosa sudah pasti dihisab, amalan belum tahu diterima. Maka kita berdoa semoga hajinya Pak RT dan istri juga biar tadi, ya, dan istri mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala menjadi haji yang mabrur. Nah, di lain waktu, ya, di lain waktu, ini ibu-ibu nanya, ya Rasulullah, adakah jihad untuk wanita itu dalam peperangan? Kata Nabi, kalau jihad wanita itu ada pada haji dan umroh. Maka WRT sebentar lagi berjihad. Tapi jangan lupa pulang ke Panorama. Jadi kalau ada orang meninggal dikuburkan di Baki atau di Magelang, ya, insya Allah statusnya syahid. Karena dia sedang berjihad. Dan terus loh. Jadi jihad perempuan itu pada haji dan umrohnya. Jadi ibu-ibu yang belum berhaji itu, kalau uangnya banyak sayang, nggak berangkat haji. Harusnya semangat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan kita sering diingatkan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar takwa, ya, orang-orang beriman ini, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Sepakat Pak, rukun Islam 5 ya. Di Rubai beda nggak sama di Panama? Sama. Di Pekanbaru sampai ke Amerika sama. Ya, mau Islam. Islamnya mana aja, mulai dari syahadat sampai ke haji ke Baitullah, 5. Ya. Maka mumpung kita masih ada waktu, mudah-mudahan ada uangnya, ibu juga sama. Nah, hanya WRT, ibu-ibu yang lain juga berusaha untuk menunaikan rukun Islam ini dengan status itu jihad terbaik untuk para ibu-ibu dan
memahami dengan baik. Ya. Karena Nabi bersabda, "Man hajah hadzal bait, falam yarfus, walam yafsuq, wa ja'a yawma waladhu." Kenapa sih ibu-ibu senang tuh lihat bayi yang baru dilahirkan? Coba kita teliti ya, kita riset. Ibu bapak punya cucu nih kan, baru lahir. Kok senang betul lihat cucunya, nenek. Kenapa? Kenapa senang? Iya, namanya cucu, namanya anak. Tapi coba kita pahami dengan baik. Melihat wajah orang yang berdosa, itu gak enak, Pak. Serius itu, gelap aja. Kenapa bayi yang baru lahir itu senang kita lihatnya? Karena belum ada dosanya. Maka nanti Pak RT dan Bu RT, Pak dokter dan istri yang namanya Bu Ria, begitu pulang ke panorama kotanya itu senang aja kita lihat wajahnya. Karena barang siapa yang menunaikan haji dalam keadaan tidak berbuat rafas, tidak kemudian maksiat, maka akan dirinya dibersihkan Allah dari dosa-dosanya, layaknya seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Selamat terlahir kembali nanti Pak RT. Bu RT, selamat terlahir kembali. Cuma tentu ada syaratnya, ketentuan berlaku. Jangan macam saya, Pak. Saya lupa ini dari dalil tentang memotivasi untuk haji ini. Saya bacakan satu lagi. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Dapat kita kayak bayi baru dilahirkan, dapat di tempat terbaik, itu surga. Tapi syaratnya juga berat. Saya kalau diizinkan berangkat lagi sama istri tentunya, sama keluarga, doa ya Pak RT ya, Pak RT mau lagi kita berangkat. Karena banyak kesalahan-kesalahan kita selama di tanah suci. Saya boleh cerita ya Pak. Saya boleh cerita dulu Bu. Insya Allah sebentar lagi ada nasi kembali. Berjalanlah saya dari sisa itu ke terminal di Masjidil Haram. Ini mau jalan maghrib, buru-buru kita jalan. WT sama PT dan Bapak Ibu yang mau berangkat jangan lupa persiapan fisik. Satu hari kalau haji itu tidak kurang berjalan mungkin 6-10 kilo. Gak tahu kalau mundur lagi, kalau sisa itu kan lumayan, nanti dari terminal jalan lagi. Kabarnya sekarang lebih mundur lagi, kecuali mungkin haji terus ya. Jadi begitu sampai di masjid, saya lihat ada orang besar, tinggi, kulitnya hitam, kalau saya kan putih. Itu kan udah mulai merasa lebih mulia dari dia. Saya putih ini hitam. Dalam hati saya pasti belum mati, karena dia baru pakai ihram. Jadi saya tegur dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, kayak faham ada masuk beli kau itu. Saya senang ketemu bapak. Lalu saya halalkan minuman yang saya bawa, makanan saya bawa, cair saudara. Senyumnya manis, kulitnya memang hitam. Ada orang kulitnya putih tapi senyumnya pahit. Cair saudara. Ngobrol-ngobrol ke pasar pakai Google Translate. Gue bisa pakai Google Translate aja. Ini orang dari Afrika, dari satu tempat. Malu saya Pak. Awalnya kita merendahin orang, rupanya dibandingkan dengan gelar kita apa-apa. Kita dokter juga, dia dokternya Pak, tapi S1, S2, S3-nya tuh spesialis jantung. Jadi
saya dengar jemaah yang berangkat ada Pak Dokter ya. Ini dokter Pak, S1-nya dokter, S2-nya spesialis jantung, S3-nya masih berhubungan dengan itu semua. Tapi orangnya rendah hati. Nah kita Pak harus memahami haji itu hakikatnya mensucikan hati. Karena ketika Bapak mengucapkan dan Ibu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika. Itu yang besar hanya Allah. Kita nggak akan bicara saya ini tinggal di Botonia loh, harga rumahnya mahal. Saya ini banyak ini pesangonnya, saldo saya banyak. Karena kita lagi proses membersihkan diri kita. Kita masukkanlah takarrub ilallah, itu makna haji. Nanti kita refleksikan sampai ke tanah air. Yang besar itu memang Allah. Yang lainnya kecil semua. Kan pada masa itu miniaturnya di Arafah, Al-Hajju Arafah. Gak ada yang besar di situ. Jadi Bu, saya beri abaikan karena dokternya, kami rombongan petugas, Bu dokternya ini udah capek sama perawatnya. Ustaz tolong berikan abai. Oke lah, kita tolong dokter, bismillah. Kata teman saya petugas satu lagi, itu dekat Pak, dekat Ustaz, tinggal nyebrang aja. Sudah nyebrang tak sampai-sampai, nyebrang lagi tak sampai-sampai. Akhirnya Masya Allah ketemu al-baik setelah perjalanan lebih kurang 8-10 kilo. Ibu tahu kan kalau jam 9 pagi di Saudi seperti jam 2 siang di Pekanbaru ya. Dalam hati saya lihat kawan tadi itu kurang ajar aja, katanya dekat ya, ini jauh juga. Apa yang terjadi Pak? Sampai di sana al-baiknya masih tutup, bukanya jam 10. Ya Allah, mau balik ke hotel jauh lagi, nanti nggak bawa apa-apa, nggak enak sama tugas yang lain. Mampir saya di hotel Pak, hotel yang di situ jemaah Afghanistan. Maka kita bersyukur ketika kita tahu hotel kita dari Indonesia. Bagus hotel kita dari Indonesia. Dan kalau mereka di pada masa itu jemaah Afghanistan, India, Bangladesh, ya, walau alam itu yang dia pakai itu ihramnya kain kafannya, kain kafan. Mereka memang udah siap, luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, yang besar itu Allah, kita nggak besar. Maka apa yang kita lakukan? Ini modal yang terbaik buat Pak RT, Ibu, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang akan berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan tawakal. Jadi kan Pak RT pasti tidak jemaah resti ya, pasti akan mabit di Musdalifah ya, kecuali jemaah resti itu di dalam bus saja, tidak turun di Musdalifah. Saya dibangunkan ke hotel Pak, itu jam 2 malam. Jam berapa Bu? Jam 2 malam. Bangun hotel 3 Pekanbaru Embarkasi Batam, siap-siap kita akan naik bus ke Mina. Ini udah sampai dari Arafah Pak. Jemaah kita udah itu nunggu jam 2 malam, berangkatnya kira-kira pukul 6 pagi. Udah siap Ibu berdiri nanti sama PRT ya. Tidak tahu kalau haji plus itu. Disitulah orang sulit membersihkan hati, mau berantem gara-gara rebutan plus itu. Baru tadi di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, baru menangis-nangis, tidak berdoa, berzikir, beristighfar. Arafah lagi dia sampai ke Musdalifah. Hampir berantem saya, luar biasa.
Kami jalan, saya jalan sholat subuh jalan dulu, kan sudah 10 Zulhijjah tasyrik, kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, terbayang anak, keluarga, istri di tanah air, ya kan? Nggak bareng-bareng Idul Adha. Jalan kaki dari Musdalifah ke Mina, Maktab 32, kan lumayan jalan kaki, lebih kurang mungkin 4 kilo apa berapa kilo ke OBD. Kalau jalan paginya di panorama gak apa-apa, enak, udaranya segar. Ini udaranya panas dan dipenuhi orang, lebih kurang 4 juta orang. Karena orang akan melempar ke Jamarot, ya, lempar yang pertama wusto itu berharap di pagi hari. Maka jemaah Indonesia diminta siap, Pak. Ini Pak RT udah manasik sama ibu ya. Tapi ada orang memaksakan lewat Terowamina. Di situ saya lihat sudah banyak yang terkapar karena dehidrasi, kehilangan oksigen dan seterusnya. Memang banyak yang meninggal karena memaksakan diri, egois, nggak boleh ibadah gitu. Ya, sampai misalnya Hajar Aswad itu kan sunnah Pak, kalau kita cium, iya kan Pak? Tapi kalau kita siku pula orang di samping kiri kanan kita, itu tak baik. Ya, mending kau usah cium. Umar bin Khattab kan nggak mau cium, kalau Nabi tidak menciumnya. Tapi ada orang karena egoisnya, nah kemudian dia memaksakan diri. Nah karena ini berat, nantinya, dirinya, menunggu makannya, memang modal yang terbesar itu berserah diri kepada Allah, bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, mulai nanti dari rumah mengingatkannya di atas pesawat, ya Bu. Kita berdoa mudah-mudahan Pak RT nggak dibawa ke Irak, langsung aja ke Jeddah gitu, ya. Langsung aja ke Madinah. Kalau asalnya itu ke Madinah dulu kan, kalau keluarga awal ini, ya bete ke Madinah dulu. Mudah-mudahan 5 waktu nggak terlambat Pak RT sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi salam buat Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya. Berdoa di Raudhah ya Pak. Doakan kami mudah-mudahan bisa kenal lagi tanah suci. Nah orang bertawakal itu selalu mengingat Allah, selalu berdoa. Tapi ada jemaah kita di depan Multazam pintu Ka'bah main game online. Itu tempat Multazam. Kita nggak tahu kalau harus menunggu 26 tahun sekarang. Berapa lama dia mesti menunggu haji sampai di depan Ka'bah main game online. Pak RT kalau mau main game online titip aja HP-nya sama saya. Tapi susah nanti ibu mau koordinasi. Ada lagi orang nyanyikan waktu Pak di Arafah, Musdalifah, Mina. Sayang itu. Banyak orang berdoa, maaf ya Pak, maaf. Ada yang merokok-merokok, main HP. Arafah itu satu hari yang doa kita dikabulkan. Banyak ada zikir. Zikir al-musnah itu banyak kan Pak? Di antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nangis Pak, doakan anak cucu, keluarga, jemaah semuanya. Jadi memang banyak kita yang berdoa bersama sampai kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu RT jangan sampai sibuk dengan Raja Kuning di Mekah Madinah. COD pula Bu RT sampai di situ. Udah kata Quran lahirkan. Memang haji kudus itu kan 25 hari berarti. Kalau saya nggak salah 29 hari udah dia. Kalau kami reguler dulu 40 hari. 40 hari Bu, jemaah kami ada yang 8 kali kata Quran. Saya lihat ibu-ibu dasar. Ya apa lagi Ustaz? Anak ada, cucu ada, semua urus. Saya hari ini waktunya bersama Allah.
jemaah kita sedang bersama Allah dalam masjid. Maka banyak orang yang meneteskan mata, ya, merasa dekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Niat itu bukan karena validasi manusia. Ya, kalaupun ada kegiatan hari ini karena permintaan maaf pada sesama kita. Bapak Ibu mau maafkan Pak RT? Belum semua nampaknya. Belum keluar KTP-nya. Tidak usah mau KTP. Insyaallah, tabarakallah. Ya. Nah, terakhir Pak, ini juga menjadi catatan penting. Al-jazaa'u bil ihsani wal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu selain kebaikan. Itu memang case Pak, kalau di Mekah Madinah yang kita rasakan. Betul, jadi berbuat baik terus. Ya, itu kan nanti ramai kan Pak. Orang sudah mulai ikut tuh, tempatnya diambil dia marah. Ya. Kalau ada ruang yang bisa kita kasih saudara kita, kasih aja Pak. Jadi kalau PRT mau ya, saya tidak mengajari. Ada air zam-zam nanti. Ketika ada yang berdiri, kita sedang duduk ambilnya. Coba PRT kasihin aja yang sampai yang berdiri itu dulu. Bapak aja dulu Pak, Bapak lagi berdiri biar cepat. Subhanallah. Itu Allah sayang pada orang yang berbuat baik, apalagi tanah suci. Kan begitu ya. Allah pasti membalas kebaikan dengan kebaikan yang lurus. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang berbuat baik. Kita berada di tempat baik, tapi kelakuan kita tak baik, lisan kita tak baik, niat kita tak baik, amalan kita tak baik. Kan aneh. Semua orang ingin ke sana. Tapi kalau sudah sampai di sana, berazam dalam berniat, kita sedang berada di tempat baik, mendekatkan diri kepada yang maha baik, lalu melakukan semua kebaikan, mulai lisan kita, samping niat kita, dan amalan. Saya yakin, ya, maka inilah indikator haji yang mabrur itu. Niatnya bersih hanya karena Allah. Kemudian saya yakin Pak RT, Bu RT, Pak dokter, Pak istri itu ongkos hajinya insya Allah al-malul halal dari harta yang penuh berkah. Insya Allah. Mungkin berinvestasi di sini yang penuh berkah bagi hasilnya. Ya. Sekarang kalau masalah Pak RT bermainkan Pak RT. Yang di bawah ada yang kami nggak ada kita cari coding yang Pak RT. Nggak ada. Pokoknya Pak RT sama Bu RT sama Bu dokter fokus saja ibadahnya. Gak usah mikirin oleh kita. Ya. Mudah-mudahan dipukarin 5 real banyak Pak. 5 real untuk orang bersihin di haram, 5 real terus subuhnya sedekah subuh untuk di Masjid Nabawi. Ya. Harta yang berkah. Yang ketiga, ada haji mabrur itu dia akan tetap menjadi yang istiqomah ketika kembali ke tanah air dari tanah suci. Insya Allah hajinya haji yang bertambah-tambah. Nah, kalau saya masih jauh dari haji mabrur Pak, tapi jangan pernah berhenti untuk berdoa Allahumma ja'alna haji mabrur sa'in syakur zat apa, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat makhluk tidak berkubur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Ada orang tua sampai di sana jual rokok deh. Saya bilang kenapa ini dijual di sini? Lumayan Ustaz, modalnya 20.000, dijual di sini 100.000. Itu kan tijarah atau buruk. Ya, perniagaannya tidak merugi. Ya, mudah-mudahan ini harus kita paham. Nah, niat, tawakal, ikhlas terus berbuat baik dan istiqomah baik untuk terus beramal soleh, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di sana. WP ada jemaah yang pulang itu bajunya 8 lapis, karena di bagasi udah dibongkar kan, tidak bisa
Itu karena kopornya bertambah. 8 hari di Madinah, kopornya bertambah 3. Semua mall mau dimasukin itu. Ya. Mudah-mudahan tidak usah sia-siakan waktu sama di sana. Nah, baik Pak, sekarang bagi yang nikah, mudah-mudahan ini motivasi kita semua. Izin boleh saya sampaikan hadis ini Pak? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man balagha zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahi wa lam yahujj." Ya. Saya terjemahkan aja ini karena terbatas waktu. Yang belum haji boleh angkat tangan. Yang belum baiknya bacaan aja. Ibu-ibu yang belum masih ada ya. Izin saya bacakan ini boleh kok. Ini buat yang tinggal motivasinya. Barang siapa yang memiliki bekal kendaraan yang dapat menyampaikan yang kepada Allah. Kalau sekarang kan banyak menyampaikan. Kalau di Batam ada Saudi Airlines. Namun tidak berhaji. Ya, namun dia tidak berhaji. Anak udah lepas semuanya, cucu udah lepas, rumah udah ada bagus di sini, uang ada, waktu ada. Dia tidak berhaji. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada bedanya mati dirinya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Saya kalau baca hadis ini berarti apa? Terbayang keluarga yang sudah meninggal belum berhaji. Mungkin dia belum mampu. Ustaz kan ukurannya mampu. Ya hati-hati dengan mampu. Ada orang sanggup beli rumah 1 miliar, tapi nggak sanggup haji. Ada orang sanggup beli mobil buah, tapi nggak sanggup haji dengan alasan belum mampu. Sekarang dimudahkan kan Bu, ada jual beli porsi terlepas program, tapi fatwa MUI-nya ada dengan kita. Itu ada yang kita halangi porsinya. Jadi ibu nggak terima uangnya, tapi terima porsinya lewat berapa bank syariah kalangan. Tapi bukan berhutang pulangnya utang haji itu tidak. Supaya orang diingatkan porsi ini lebih dulu nih. Orang kan kadang lalai dengan porsi itu Bu. 70 juta ini haji plus itu PRT. Wow, kalau nggak salah 4.700 sampai 5.000 US dollar kan, kira-kira 7 sampai 80 juta. Itu kalau orang nyicil katanya nggak sanggup, tapi nyicil motor sebulan 3 juta Pak. Itu selama 5 tahun, nyicil mobil selama 5 tahun. Kalau dihitung itu besar juga. Nah, terlepas kan pro kontranya tentang porsi. Kalau saya, ya kalau nanti Dewan Pengawas Syariahnya membolehkan, asal tak terima uang, yang nggak boleh itu kan begini Bu. Saya nyicil ke Ibu, ya kan? Ibu kasih saya 80 juta, saya cicil ke Ibu 90 juta. Ibu terima. Kalau ini kan, ya porsinya kita terima, cicilnya kita setiap bulan. Yang kita terima uang apa bukan Pak? Bukan, dokumen namanya. Nah itu orang menyebutnya dia mengambil ujrohnya di sini. Walau nah sekarang sudah ada kemudahan itu Pak. Tapi orang kata haji kan bagaimana? Hadis ini mudah-mudahan menyadari Bapak Ibu yang belum berangkat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila dia sudah mampu ada kendaraan, ada uang, ada waktu, semuanya dia tidak ke Baitullah, tidak melaksanakan haji. Kata Nabi, maka tidak ada bedanya dia mati sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga masih ada kesempatan pada kita untuk menggunakan rukun Islam sebelum kita meninggalkan dunia. Sudah masuk Islam? Ada 5 menit lagi. Nah, boleh kita buka di TikTok. Silakan Pak. Kalau sekarang orang ada duit iya.
rekomendasi Pak Haji Boda bukan tahun kemarin jemaah kita nggak berangkat, tutup nggak lewat saya Pak. Kalau sempat lewat saya Pak, itu hampir jadi Bu, itu bayarnya 250 juta, tutup nggak jadi lewat saya, bersyukur tempat lain dan tak berangkat beliau. Nah, kalau haji plus Pak, lebih insya Allah, izin Allah, mudah-mudahan Pak ya, jarang yang tidak berangkat. Pak RT 5 tahun yang lalu Pak. 6 berarti memutus yang 26 tahun. Ibu kalau datang sekarang tahu berapa lama? 26 tahun. Hampir seragam se-Indonesia. Jadi kalau PRT sekarang umur PRT 45 Pak? 32. WT aslinya kan PRT ya, mau berangkat haji ini kelihatan beliau seperti umur 32 kan, kata warga. Kalau Pak RT 65 ikut 26 tahun, itu maknanya 81 tahun baru berangkat. Jadi uang yang ada itu haji terus saja Pak, saya sarankan. Jadi lebih cepat ya, separuhnya antara 5 sampai 10 tahun. Wallahualam. Mudah-mudahan ibu bapak yang belum berangkat, mudah-mudahan bisa melaksanakan haji. Amin. Kan begitu jawabannya kan? Amin amin. Daftar tak pernah. Macam mana itu Pak? Ya nggak apa-apa lah amin. Yang penting intinya mau dia nabung, mau dia tolong dia ambil porsi dulu, ya Bu, atau simpan ke emas dulu. Kalau nggak setuju dengan tangan porsi ini, simpan emas dulu misalnya. Yang penting ada ikhtiar usahanya Pak. Saya yakin jemaah Masjid Al-Ikhlas pasti sudah ada ikhtiar yang terbaik untuk ini. Amin. Ya, Bu. Nah kalau sudah begitu kita meninggal sebelum kita berangkat, mudah-mudahan tercatat kita telah menyempurnakan rukun Islam. Amin ya Pak. Ibu ada yang tanya Bu, nasi kemuliaan ada di situ Ustaz? Banyak. Mana tahu Ibu mau nanya begitu? Ya. Ada yang bertanya Ibu? Cukup ya? Alhamdulillah. Kalau memang sudah cukup rasanya dipahami, mari kita doakan Pak RT, Bu RT, dokter, istri, dan jemaah semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, yang mau berangkat mudah-mudahan selamat sampai tujuan, selamat sampai ke tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Islam. Alhamdulillah ya nikmatil hidayah. Alhamdulillah ya nikmatil taubat. Alhamdulillah ya nikmatil ukhuwah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa anta arhamar rahimin wa anta arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika وأعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من أمرك علي وأعوذ بك من مغفرتك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر له وارحمه وعافه ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم عافنا ببداننا اللهم عافنا بسمعنا اللهم عافنا ببصرنا لا اله الا انت اللهم انا اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت يا الله. Di akhir majelis ilmu ini, di waktu yang baik kami berdoa. Selamatkanlah saudara kami ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji tahun khususnya jemaah Masjid Al-Ikhlas. Allahumma ja'alna hajjan mabrur wa sa'yan syakur zaman maghfur ijab maghfur. Semoga saudara kami merupakan haji yang mabrur ya Allah. Mudahkan mereka melaksanakan rukun haji dan wajib haji. Kami mohon ya Allah, mudahkan perjalanan saudara-saudara kami. Ya Allah, kami mohon ya Rabbana. Kami mohon
mohon sampaikan salam rindu kami pada Rasulullah SAW. Izinkan kami kembali bisa berdoa di Allah dan tempat yang kami rindukan. Ya Rabbana, kami mohon siapapun yang belum melaksanakan ibadah haji, kami mohon panggil kami menjadi tamu-tamu beri rahmat. Kami mohon ya Allah, mudahkan langkah kami, bersihkan niat kami, dan jadikan kami istiqomah ya Allah untuk menjalankan kewajiban kami sebagai hamba. Ya Rabbana, jadikan akhir kehidupan kami husnul khotimah. Dimanapun berada, kami mohon jadikan akhir kami kehidupannya husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Pak RT, Dokter Fian, insya Allah nggak usah pikirkan yang meninggal, serah diri ke Allah. Tapi bagian kita ta'awan wa amili wa taqwa, tolong menolong. Insya Allah jemaah akan menjaga apa yang telah diberikan kepada jemaah semua. Siapa ya? Pak RT, insya Allah sama-sama menjaga, keluarganya kita juga sama-sama tolong menolong. Ya, jadi pergi saja Pak, nggak usah pikirkan lagi kita. Ya, berikan keluarga, biar jemaah nanti yang mudah-mudahan bisa membantu manusia. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi diamanilah, selamat perjalanan Pak, Ibu semuanya. Kita tutup. Subhanallah.